Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu keempat setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 559, ayat yang pertama, di Batana Sokal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu dombanya itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan yang akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 394 ayat pertama. O Yesus Tuhaki. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 15. Demikian dikatakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang.
mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 424 ayat 2. Suara Nitondi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 455 ayat pertama. Tung narikot pabuahon. Oh
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Demikian dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672 ayat yang pertama, Tunggodang Situtu. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan dan mempersiapkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 757 ayat pertama, Isedo Nanaing Martua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu keempat setelah Trinitatis ini adalah hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka nguluhon hati goran, dohot asini rohani dewata. Topik ini bersumber dari petikan kitab Mazmur yang merupakan kumpulan yang berisikan kesetiaan Allah itu tetap kepada Daud dan keturunannya meskipun Yerusalem kota Daud dihancurkan dan anak cucu Daud jatuh dan ikut menjadi kumpulan orang buangan ke pembuangan Babel. Ini menjadi jawaban ketika pembuangan itu datang, orang mulai bertanya-tanya, jangan-jangan Allah itu ingkar akan janjinya. Atau jangan-jangan Allah telah membatalkan janjinya kepada umatnya. Pemazmur meyakinkan diri dan umat dalam doa dan seruannya bahwa Allah akan selalu memiliki perkenanan untuk kembali memulihkan umatnya dan mengembalikan tahta Daud serta menghentikan, menarik murkanya umat yang tidak taat itu. Itu adalah keadilan Tuhan. Ia akan selalu menyatakan kasih setianya meskipun dunia ini melawannya. Dan Allah akan tetap konsisten dalam janjinya dalam segala kondisi. Dan penghukuman Allah atas dosa adalah wadah dan alat agar umatnya bertobat dan kembali menghadap hadirat Tuhan. Dan puncak dari keadilan dan kasih setia Tuhan adalah dalam diri Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan dunia dari kuasa dosa agar beroleh perkenanan Allah dalam kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh keadilan dan kasih setia Tuhan itu sangat besar dan tidak terselami. Semestinya kita semua harus berani hidup di dalam keadilan dan kasih setia besar itu. Sebab kebahagiaan dan sorak-sorai akan menjadi bagian kita dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Sebab perlindungan Tuhan selalu nyata, menjadi perisai yang menghempang seluruh kuasa yang menyerang dan menggempur kehidupan kita. Jika berkaca dari dosa dan pelanggaran kita, sewajarnya kita mendapat murka dan hukuman Tuhan. Namun Allah dalam Yesus Kristus lebih mengedepankan kasih setianya dalam menyatakan keadilannya bagi kita. Sungguh berbeda keadilan Tuhan itu. Tidak dibalaskannya sesuai dengan pelanggaran kita. Namun Allah kita selalu menginginkan pertobatan agar kita beroleh hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk semakin semangat menjalani hidup. Meski dunia memperlakukan kita dengan tidak adil, atau bahkan dengan kebencian, namun keadilan dan kasih setia Tuhan selalu surplus bagi kita. Jangan pernah kalah oleh itu semua. Mari kita pahami seluruh kesulitan yang kita hadapi sebagai pengingat agar kita selalu menghadap hadirat Tuhan. Kemenangan akan menjadi bagian kita, bukan hanya di dunia ini, namun juga di dalam kekekalan. Dan mari kita meyakini juga bahwa Tuhan Yesus sendiri dengan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai dan memelihara
kita agar tetap lurus dan konsisten hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sungguh Engkau adalah Allah yang adil dan penuh kasih setia. Sekalipun pelanggaran kami dan dosa kami begitu besar, namun Engkau tidak membatalkan kasih setiamu. Engkau tidak membalaskan kejahatan kami dan dosa-dosa kami. Sebaliknya, Engkau menunjukkan kasih setiamu yang besar, dan itu adalah keadilan bagi Tuhan. Sangat berbeda dengan keadilan bagi manusia dan bagi dunia ini. Kami sering membalaskan kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, sebab bagi kami itulah keadilan. Namun Engkau menunjukkan keadilan-Mu yang penuh keagungan dan kasih setiamu kepada kami. Engkau tidak lupa dan ingkar janji akan kasih-Mu kepada kami, sekalipun kami banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ya Tuhan, tuntunlah hidup kami untuk senantiasa berlaku benar di hadapan Tuhan, memelihara hukum-hukum dan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau telah mengasihi kami, maka sewajarnya dan seharusnya lah juga kami menunjukkan kesetiaan akan firman dan Taurat-Mu. Tuntun hidup kami Tuhan untuk berlaku adil dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekolah Tinggi Diakones HKBP berada di Jalan Gereja nomor 17 Kapernaum Balige, Sumatera Utara. Sekolah Tinggi Diakones HKBP menjadi bagian dari Kabupaten Toba yang terkenal sebagai daerah pendidikan. Sebab Sekolah Tinggi Diakones HKBP berdekatan dengan Yayasan Soposurung, SMA Unggul Del, Institut Teknologi Del, Akademi Keperawatan HKBP, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Di depan kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP terdapat Rumah Sakit HKBP Balige yang dapat menunjang kesehatan sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP dan Gereja HKBP Balige sebagai tempat beribadah sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Hal yang menarik dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP terletak di destinasi wisata super prioritas pemerintah Indonesia, sehingga dikelilingi objek wisata yang luar biasa. Sekolah Tinggi Diakones HKBP perguruan tinggi swasta milik Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Didirikan pada tanggal 17 Mei 1971 sebagai kursus diakones. Tahun 1972, kursus diakones berubah menjadi pendidikan diakones HKBP. Sejarah pendidikan pun mencatat pendidikan diakones HKBP terus berkembang. Hingga pada tanggal 8 Mei 2013, pendidikan diakones HKBP berubah menjadi Sekolah Tinggi Diakones dengan program Strata 1 atau S1, program studi konseling pastoral yang terakreditasi baik. Begitu juga dengan Sekolah Tinggi Diakones yang terakreditasi baik.
2 tahun terakhir ini adalah tahun yang berat bagi kita semua, termasuk Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Namun, kita bersyukur bahwa Sekolah Tinggi Diakonis HKBP dalam melaksanakan pembelajaran daring telah berusaha untuk menghadirkan infrastruktur yang baik, sehingga Sekolah Tinggi Diakonis HKBP tetap menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik, agar kehidupan memanusiakan manusia tetap terpelihara di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Sebagaimana visi Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Program studi konseling pastoral ialah program studi yang bertujuan untuk mendampingi, menolong, memberdayakan, dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, guna melahirkan para lulusan yang berhikmat, bermutu, dan berkualitas, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memfasilitasi mahasiswa secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, mahasiswa memperoleh pendidikan yang berfokus di bidang teologi, sosial, kesehatan, dan psikologi. Sementara secara non-akademik, mahasiswa dibekali dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan soft skills guna menunjang pelayanan konseling pastoral yang berdiakonia. Dalam rangka pembelajaran perkuliahan, dosen menciptakan berbagai metode mengajar yang menarik, relevan, dan menggunakan teknologi. Demi mendorong dan mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, serta proses belajar mengajar, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa mulai dari akademik maupun non-akademik. Telah banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik secara nasional maupun internasional. Dalam perannya sebagai institusi pendidikan, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP mengedepankan jalinan kerjasama, baik itu nasional maupun internasional, untuk menciptakan kultur budaya pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat beasiswa yang dapat menunjang pendidikan mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik dari pemerintah, gereja, organisasi, maupun dari alumni Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. STD HKBP memberikan saya proses kehidupan dan pembelajaran yang seutuhnya. STD HKBP menjadi tempat bagi saya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan hidup. STD HKBP membentuk saya menjadi komunitas pembelajar yang mengenali diri sendiri, hidup berdampingan dengan jemaat dan masyarakat di tengah kepelbagaian, serta menghargai kebinekaan. Mari bergabung bersama kami Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi berkat bagi dunia melalui pembelajaran dan pengembangan diakonia. Horas. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar,
dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.